Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Heru Petrus Manurung, NIM saya 20H10030. Di sini saya akan membahas tentang kesombongan, analisis demi kelahiran kembali manusia dan bangsa yang lebih baik. Pertanyaan yang pertama, menurut ideologi Pancasila, bagaimana cara kita menjaga relasi dengan sesama meskipun berbeda suku, agama, ras, dan golongan, supaya harmonis dan maju sejahtera bersama? Menurut saya, yang harus kita lakukan adalah merealisasikan poin-poin yang ada di dalam Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Oleh karenanya, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, yang sama derajatnya, yang sama haknya dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras, budaya, kepercayaan, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu, dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Menempatkan manusia Indonesia pada persatuan dan kesatuan. Ini benar-benar harus dijunjung tinggi di bangsa ini. Menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi. Berarti manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Pada dasarnya, tidak boleh ada satu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan diusahakan secara mufakat, musyawarah untuk mencapai mufakat. Diliputi oleh semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksanakannya dengan baik dan bertanggung jawab. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dan kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan kapitalisme? Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi tiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Individualisme merupakan satu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik, dan sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Seseorang individualis melanjutkan pencapaian dan kehendak pribadi. Konsumerisme, paham atau ideologi yang menjalankan proses konsumsi secara berlebihan, secara sadar, dan berkelanjutan. Hedonisme, pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan cara mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindarkan perasaan-perasaan yang menyakitkan. Kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup yang utama bagi mereka. Apakah saya setuju dengan hal tersebut? Tentu saja tidak. Sesuai yang tertera dalam Amsal 16 ayat 18. Kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Semua yang kita lakukan dengan cara congkak, apalagi dengan tinggi hati, adalah awal dari sebuah kehancuran. Pertanyaan yang ketiga. Di masa krisis ekonomi, apa saran ideologi Pancasila menurut yang Anda pelajari agar sistem kesejahteraan bangsa membaik? Berikan contoh nyatanya. Yang pertama, mengingat sistem ekonomi ini berdasarkan Pancasila,
Maka setiap nilai dalam ideologi bangsa Indonesia harus digunakan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Di sini kita akan membahas pengamalan setiap sila dalam praktik sistem ekonomi ini. Yang pertama, nilai ketuhanan. Sistem ekonomi harus dijalankan tanpa mengabaikan nilai agama dan etika. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Sistem ekonomi harus menjunjung prinsip humanis dan tidak eksploitasi. Yang ketiga, nilai persatuan. Kegiatan ekonomi dilakukan Yang ketiga, nilai persatuan. Kegiatan ekonomi dilakukan bersama dengan menjunjung asas kekeluargaan. Yang keempat, nilai musyawarah atau nilai demokrasi. Prinsip ekonomi harus selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat. Yang kelima, nilai keadilan. Pengelolaan sumber daya ekonomi harus digunakan dengan adil untuk kesejahteraan rakyat. Tidak ada korupsi dari rakyat dan untuk rakyat. Contohnya tadi masa krisis ekonomi ini membayar pajak sesuai yang ditetapkan oleh negara. Dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam menangani dan menyalurkan pajak tersebut harus benar-benar bisa bertanggung jawab dan jujur tanpa adanya korupsi. Sekian, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Aryo Petrus Manurung, NIM 20H10030, pamit undur diri. Terima kasih.